Halo Akademika, salam sejahtera. Saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan sumber informasi dalam investigasi. Hari ini kita akan fokus kepada bukti dokumentasi, yang kemudian bukti dari dokumentasi ini juga merupakan sebuah bukti yang kemudian bisa digunakan ketika kita melakukan pemeriksaan secara forensik. Yaitu dalam hal ini ketika kita berperan sebagai akuntan forensik, kita bisa memeriksa bukti dokumentasi ini. Tidak sama seperti saksi mata. Seperti yang kita ketahui bahwa saksi mata itu kan merupakan orang yang kemudian menyaksikan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan. Dokumen tidak mungkin lupa, karena saksi mata biasanya seringkali lupa. Namanya manusia pasti bisa lupa, tetapi dokumen tidak mungkin bisa lupa seperti manusia. Dan kemudian juga tidak mungkin untuk diperiksa silang atau dipusingkan oleh adanya pengacara, karena dokumen juga tidak mungkin bisa bersumpah palsu seperti saksi mata. Dan dokumen juga tidak pernah berkata cerita yang tidak konsisten dalam dua situasi yang berbeda, karena ada beberapa orang juga yang memiliki memori yang pendek sehingga dia tidak bisa merekayasa atau kemudian melakukan reka ulang suatu kejadian pas dengan sama seperti apa yang dia saksikan. Maka investigator harus memahami aspek-aspek dari bukti-bukti dokumen yang ada sebagai berikut. Yang pertama adalah chain of custody dari dokumen tersebut. Kemudian nanti ada menandai bukti-bukti dokumen, mengorganisasi bukti dokumen, koordinasi bukti, dan juga aturan tentang keaslian dengan salinan dokumen. Kita akan bicarakan satu persatu terkait dengan aspek bukti dokumen berikut ini. Di sini saya perlihatkan contoh dari cek. Nah, bukti ini saya ambilkan dari contohnya di buku Albrecht untuk fraud examination pada edisi yang keempat. Nah, di sini ada tampak cek. Ya, dan bagaimana kemudian di sini investigator ketika ingin melihat bukti dokumentasi dari adanya check tampering, dia ingin melihat keaslian dari dokumen tersebut. Apa yang harus dilihat? Nah, di sini yang pertama yang di atas adalah untuk void sampelnya. Yang pasti di situ di bagian depan dari cek tersebut harus ada nama dan juga alamat siapa yang kemudian menjadi holdernya. Di dalam hal ini adalah Robert W. Andrews, dan di situ untuk addressnya adalah 123 York Street, Anywhere, USA. Nah, kemudian di situ juga harus ada Federal Reserve District atau yang menandakan kode dari daerahnya. Dan juga ada bank numbers, ada juga branch office of Federal Reserve. Jadi ini adalah kode dari bank tersebut, daerahnya di mana, keluarnya di mana, dalam artian kemudian angka dari kode dari banknya itu sendiri. Dan kemudian kalau dia cabang dari bank tersebut, maka dia juga pasti punya kode sendiri. Nah, ini juga menandakan adanya keaslian tersebut. Kemudian di sini juga kita bisa lihat dari complete routing number-nya. Jadi di sini adalah kode unik yang dimiliki untuk menandakan adanya keaslian. Nah, kalau kita lihat di belakangnya itu, ya di belakang cek tersebut, maka nanti bisa dilihat juga ada teller number, berapa uang yang dibayarkan, kemudian transaction number-nya berapa, ada juga kode cabangnya, dan juga ada tanda tangan yang di sini dikodekan, ya. Kemudian juga berapa jumlah yang kemudian dicairkan.
Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di depan sini. Jadi ini di bagian belakangnya nanti akan ada kode seperti ini untuk menandakan keasliannya. Nah, sedangkan kita lihat di dalam tabel ini. Jadi di sini ada informasi tentang pembuat dan juga untuk bank yang membuat cek tersebut, kemudian juga informasi tentang bank yang juga memproses dari cek tersebut. Nah, untuk si pembuatnya di situ harus ada nama dan alamat dari account holdernya, kemudian bank number of makers bank, jadi yang membuat cek itu atau yang mengeluarkan cek tersebut. Kemudian terkait dengan hal itu nanti harus ada city and state of banknya, ada bank name-nya juga, kemudian ada bank routing number-nya, dan ada juga angka akun dari si pembuatnya, kemudian angka dari ceknya yang bisa dilihat di sini, kemudian berapa yang diproceed, yaitu yang 50 tadi. Kemudian informasi yang harus ada ketika memproses ceknya, branch number yang diproses, jadi di sini ada branch number-nya, kemudian ada teller yang memprosesnya. Jadi di sini sudah ada teller number-nya. Kemudian sequence number of the transaction. Jadi berapa kali yang melakukan transaksi tersebut. Nah, ini juga dikodekan. Kemudian informasi tentang transaksi tersebut yang meliputi dari cek itu berupa cash atau kemudian dari deposit atau kemudian dari pembayaran. Nah, di sini nanti kalau untuk cash paid di sini untuk kodenya adalah CEHPD, dan mungkin nanti akan berbeda untuk yang deposit, kemudian juga untuk yang payment. Kemudian ada juga account number dari person ya atau orang yang kemudian dia memiliki cek tersebut. Kemudian juga tanggal dan berapa jumlah transaksinya. Nah, ini yang diperlukan di dalam sebuah cek tersebut. Ya. Nah, biasanya ketika mau mencairkan cek di dalam bank pasti akan ditanyakan beberapa hal terkait dengan cek tersebut. Terutama ini juga merupakan SOP dari bank tersebut supaya tidak ada cek yang palsu yang diterima. Nah, ini kalian bisa lihat juga di film yang dulu di tahun 2005 itu sangat bombastis, yaitu untuk Catch Me If You Can. Nah, kalian bisa melihat wajah ganteng dari Leonardo DiCaprio, juga bagaimana aksinya ketika dia melakukan cek tampering. Nah, itu bisa menjadi bahan pembelajaran kita juga ya terkait dengan cek tampering dan bagaimana kita bisa melihat keaslian dari cek tersebut. Kemudian ini adalah detail dari aspek-aspek bukti dokumentasi. Yang pertama adalah chain of custody dari dokumen. Catatan harus disimpan ketika dokumen diterima dan apa yang akan terjadi semenjak dokumen tersebut diterima. Dan untuk bukti berdasarkan komputer, software forensik bisa untuk mengkalkulasi checksums yang mendukung rantai bukti yang ada. Checksums di sini adalah kita bisa melihat file tersebut itu kodenya berapa sehingga kita bisa melihat keasliannya, dan ketika ada manipulasi dari data tersebut kita bisa lihat dari checksums tersebut. Dan software forensik yang lain seperti Picalo, kemudian IDEA dan lain-lain ini bisa digunakan juga untuk memproses atau menganalisa data supaya kemudian bisa dilihat apakah dokumen ini itu ada rekayasa atau manipulasi atau tidak. Kemudian menandai bukti yang ada. Maka biasanya kalau ada bukti yang secara fisik kita terima, bisa dengan menggunakan amplop transparan yang dapat digunakan untuk menyimpan bukti yang ada, kemudian diberikan tanggal bukti diterima dan inisial pemeriksa di luar amplop. Dan salinan dokumen harus dibuat dari dokumen aslinya. Sehingga selain kita punya bukti asli yang harus disimpan dan dijaga dengan baik, kita juga memiliki salinannya supaya bisa kita proses lebih lanjut lagi. Karena untuk bukti asli tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh rusak. Nah, oleh karena itu kita perlu
membuat salinannya supaya kita bisa memprosesnya dengan lebih enak ketika kita melakukan pemeriksaan. Kemudian mengorganisasi bukti. Kasus kecurangan akan menciptakan banyak sekali bukti-bukti dokumen. Dalam kasus yang besar, file elektronik dimiliki untuk semua pernyataan dan testimoni. Basis data bukti harus ada, baik itu dari tanggalnya, sumber, tanggal dikumpulkan, deskripsi singkat terkait isi, subjek, identifikasi dari page number-nya, itu harus ada. Dan kemudian harus terorganisir dengan baik. Seperti kemudian kita melakukan filing dengan lebih baik untuk bukti-bukti yang asli, bukti yang digunakan, bukti yang tidak digunakan, dan kemudian bukti yang nantinya akan diolah itu harus ada master filenya dan ada yang diolah sendiri. Kemudian bukti yang harus kemudian diamankan karena kerahasiaannya. Kita harus bisa mengorganisasi bukti-bukti tersebut. Kemudian mengkoordinasikan bukti-bukti yang ada. Beberapa investigasi dilakukan secara sederhana dan hanya melibatkan sedikit orang. Tetapi ada juga investigasi itu yang besar karena melibatkan beberapa investigator, juga ada penasihat hukum, akuntan, saksi ahli, dan juga ada representatif dari manajemennya sendiri. Ya, karena mungkin kasus kecurangannya lebih kompleks dibandingkan dengan kasus kecurangan yang kecil. Dan dalam beberapa tipe kasus, investigasi bisa menggunakan analisis software karena tingkat kompleksitasnya. Maka di sini perlu adanya koordinasi terhadap bukti-bukti. Semakin banyak orang, maka semakin banyak koordinasi harus kita lakukan. Kemudian ada dokumen asli dan juga fotokopi. Nah, kalau untuk keandalannya, tentu saja dokumen asli yang pastinya lebih andal dibandingkan dengan fotokopi. Dalam persidangan, hanya beberapa situasi yang bisa memperbolehkan bukti dokumen itu berupa fotokopi. Akan tetapi, dokumen asli bisa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan dokumen fotokopi karena orisinalitasnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita memiliki bukti asli, perlu dijaga keamanannya sehingga tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah, ini kaitannya dengan aspek bukti dokumentasi yang ada. Berikutnya nanti akan disampaikan di bagian yang kedua.